Halo, hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Adi Ceper. Oke, kali ini kita akan perbaiki kebocoran pada o-ring busi Toyota Innova ya. Hai. Nah, jadi ada kebocoran di bagian tutup klep ya. Nah, sama kayak kemarin-kemarin juga. Kita pernah melakukan antisipasi kebocoran dompet, kebocoran oli ya. Hai. Nah, ini dia kerak-kerak olinya ya, kerak-kerak debu. Jadi oli bocor, menempel debu, lalu kebocoran oli lagi. Nah, sekarang kita buka dulu keleman-keleman yang ada pada selang saringan hawa, juga soket-soket coil ya. Oke, yang bersangkutan. Lalu baru kita buka baut-baut kelilingnya, baut tengah juga, baut pengikat tutup klep. Oke guys. Oke, kita lanjutkan ya. Hai. Kita hantam sekarang ya. Oke, jangan lupa juga buka min ya, min kepala baterai min minus. Oke. Nah, setelah kita buka baut-bautnya, baut juga harus kita taruh rapi. Baru kita sekarang buka selang saringan udara ya. Jangan lupa juga baut-bautnya, soket-soketnya juga ya. Pokoknya yang bersangkutan dicabut semua. Oke guys ya. Oke, sekarang kita cabut selang saringan hawa. Oke, setelah kita cabut selang saringan hawa, baru nampak koil-koilnya ya. Sekarang kita buka baut-baut koil. Jadi baut-bautnya harus diingat juga, jangan sampai lupa ingatan. Oke, hai. Jika Anda sudah lupa ingatan, berarti Anda sudah diwaspadai. Oke, hai. Oke guys, ini dia yang kebocoran oli ya. Nah, di koil-koilnya semua menempel oli, tandanya ada kebocoran di bagian o-ring busi. Itu dia olinya. Jadi kita antisipasi dengan cara mengganti o-ring busi atau pakai tutup klep. Jadi kalau untuk Innova ini dia pisah ya. Oke. Jadi kleman-kleman wire juga harus kita buka rapi, jangan sampai patah, karena kebiasaan pada mobil tua rawan rapuh ya. Jadi sekarang kita buka dulu kleman-kleman wire yang di selang saringan udara ya. Jadi selang saringan udara yang karet juga harus kita buka biar leluasa kita bekerja. Oke. Nah, seperti yang saya lakukan ini, Anda juga bisa pakai kunci T, kunci ring pas atau sejenisnya ya. Yang penting selang saringan hawa terbuka. Oke, hai. Nah, sekarang kita cabut selang saringan hawa ya. Nah, biar leluasa kita bekerja, jangan sampai tersenggol ini, tersenggol itu, jadi risih kita dalam bekerja. Oke guys, sekarang baru nampak baut-baut keliling ya. Yang kawan saya buka ini baut-baut keliling pakai tutup klep. Jadi kita longgarin dulu semua, nanti baru kita cabut pakai manta sok ya. Oke. Jika Anda mau bekerja di rumah juga bisa Anda lakukan seperti saya lakukan ini. Oke.
Bisa juga Anda buka pelan-pelan seperti tutorial yang saya bagikan ini. Oke, selang saringan hawa untuk intake selang PPC ya, jangan lupa juga dicabut. Pokoknya yang bersangkutan dengan packing tutup klep, yang bersangkutan dengan tutup klep harus dicabut. Nah, ini dia selang hawa ya, selang hawa. Jadi kalau misalnya selang hawa ini nggak difungsikan, bisa saja cepat terjadi kebocoran karena udara yang di dalam mesin nggak tahu lari kemana. Jadi kalau misalnya ada selang PPC, udaranya bisa lari ke intake. Ini dia baut-baut kelilingnya. Jadi sekarang kita hantam. Oke, setelah kita cabut semua baut-bautnya, baut tengah-tengahnya juga ada kita buka semua, baru sedikit perlu kekuatan untuk kita congkel pakai open sedikit ya. Baru kita angkat. Jadi untuk leluasa kita bekerja, soket airflow juga harus kita cabut. Wire-nya kita pindah ke kanan mobil. Oke. Nah, sekarang baru kita angkat packing tutup klepnya. Jadi kalau misalnya mau cabut tutup klepnya, wire agak sedikit ditarik. Kalau misalnya nggak ditarik, agak sedikit tertahan ya. Yang bagian depan juga harus kita tarik ke samping sedikit. Jadi yang bagian belakang juga yang nyangkut packing tutup klep harus kita cabut ya. Sekarang baru kita angkat tutup klepnya. Oke, ini dia. Nah, udah nampak semua hitam kali. Nah, di sini kebocoran olinya. Di situ ada o-ring busi. Jadi kalau untuk Innova seperti yang saya bilang, ini dia bocor-bocornya. Seperti yang saya bilang, kalau untuk Innova pisah ya. Ini baut-baut kelilingnya. Jadi ini o-ring businya ada 4 biji. Nah, ini dia packing tutup klep. Kita kasih nampak jelas ya. Kita data rapi dulu, kita kasih nampak jelas. Nah, jadi packing tutup klepnya penyebab kebocoran karena sudah keras. Nah, yang dicongkel kawan saya itu o-ring busi. Ini dia o-ring busi nyatu ke empat-empatnya ya. Dicongkel, ditarik aja ada keras, apalagi dibiarin tambah bocor. Ini dia yang udah keras. Oke, keras sekali. Jadi kalau misalnya yang baru dia agak kenyal, agak lembut dia. Makanya rawan terjadi kebocoran. Jadi kalau misalnya kalau misalnya ganti oli harus tepat waktu, kalau enggak terjadi kebocoran ya kayak ginilah. Ini dia tutup o-ring businya ya, sama packing tutup klep. Oke, lelah sekali helper saya. Tapi biar berkah bagi-bagi ilmu ya sob. Oke, sekarang kita balik packing tutup klepnya. Jorok sekali guys. Ini dia kebocoran olinya ya. Bergerak semua. Jadi harus kita cuci biar kinclong. Oke. Nah, ini dia yang kebocoran oli. Jadi di sini juga harus kita bersihkan. Jadi pakai kertas pasir atau kita gosok sedikit biar mulusnya di permukaan packingnya. Oke. Sekarang kita cuci, hantam guys. Biarpun dalam kepanasan kawan saya tetap semangat, helper saya tetap semangat, biar konsumennya puas, jadi bisa berlangganan ya. Oke, ini dia dah dicuci bersih. Seperti keluar dari pabrik ya. Bersih sekali dia buat. Nggak ada lagi kotoran-kotorannya ya, yang bergerak tadi dihantam semua. Oke, sekarang baru kita tunggu packing tutup klep yang baru atau o-ring busi yang baru juga. Ini dia keras sekali. Udah kita pencet-pencet sudah keras. Jadi sambil kita nunggu datangnya packing tutup klep, kita jelasin sedikit. Ini ada paret-paret yang masuk o-ring busi ya. Dia pisah sama packing tutup klep.
Jadi di packing tutup klep juga ada paretnya sendiri. Oke, sekarang kita simpan dulu, baru kita bersihkan yang di mesin. Oke, siap. Oh, mak malu, hai konsumen aku. Hai. Nah, ini dia yang harus kita bersihkan. Jadi kalau misalnya ada bergerak di permukaannya, harus kita sedikit keluarin tenaga untuk kita bersihkan. Oke, siap semua. Kita hantam lagi ya. Nah, berhubung packing tutup klep sudah sampai, jadi kita cocokkan dulu yang lama sama yang baru. Jangan sampai nanti itu 4 busi, yang ini pula yang baru 3 lubang businya. Oke, ini dia packing tutup klep yang baru. Kan sedikit lembek dia ya. Kalau yang ini keras, waktu kita goyang pun keras. Jadi kita jepit-jepit kayak gini, lihat yang baru kenyal sekali, sedangkan yang lama sudah keras, sedangkan yang baru masih empuk. Oke, ini dia perbedaan yang baru sama yang lama. Jadi packing tutup klep juga keras, yang lamanya keras, yang baru lembut sekali. Oke, sekarang baru kita pasang ke tutup klepnya. Jadi kayak yang saya bilang tadi, o-ring-o-ringnya ada paretnya tersendiri. Oke, jadi jangan ragu-ragu kalau untuk inner fining enggak bakalan terpeleset atau tergelincir packingnya pada saat pemasangan atau juga pada saat kita pasang tutup klep ke mesin. Oke, nah kita pasin dulu packing-packingnya ke paret yang ditutup klep. Jadi jangan ragu-ragu ya, kita pasin dulu ke paret, nanti baru kita pasang ke mesin dan kita ikat. Nanti ada aturan mainnya juga. Oke, sekarang kita pasin ini dulu ya, udah rata semua, baru kita pasang. Jadi kalau misalnya ada yang sedikit nggak pas atau nggak cocok, bisa saja cacat pabrik atau beda sedikit bentuk. Oke, jadi packing tutup klep kalau misalnya beda bentuk atau nggak pas, harus kita tukar juga. Jadi kita cek dulu rapi-rapi di bawah, sudah pas semua, baru kita pasang. Jadi semua harus dicek ulang. Siap bosku. Oke ya, ini dia packing tutup klepnya udah dicuci. Oh, seperti baru ya. Padahal cuma dicuci doang. Jadi ini dia, kerak-keraknya pun dah hilang ya, kayak ditiup angin. Emang helper aku luar biasa. Saya konsultasi dulu sama konsumen ya. Konsumen saya bertanya-tanya. Nah, pada saat pemasangan di sini yang perlu kita perhatikan buat kawan-kawan yang mau bekerja di rumah. Oke, di sambungan cover temeng sama deksel atau silinder head ya. Jadi harus kita oleskan lem sedikit. Walaupun packing baru, dia di sini tetap rawan kebocoran. Kalau misalnya nggak kita taruh lem, bisa saja bocor lagi. Jadi konsumen pun agak sedikit risih ya, karena itu aja yang harus dikerjakan. Oke, sekarang kita pasang balik packing tutup klepnya atau tutup klepnya ya. Jadi biar konsumen langsung bergegas pulang. Oke, seperti yang kita buka juga tadi, jadi harus ekstra hati-hati pada saat kita pemasangan ya, biarpun packing yang nggak terpeleset. Jadi kadang ada terkendala di wire-nya, jadi wire harus agak sedikit kita tarik juga. Jadi harus hati-hati juga waktu kita tarik. Oke, jangan sampai ada yang putus atau ada yang patah. Oke, karena konsumen adalah raja, jadi konsumen harus kita jaga. Oke, nah setelah kita pasang kayak gini, jadi harus kita cek ulang juga apakah ada wire yang
apa yang terjepit, apakah ada sensor-sensor yang terjepit. Oke. Wow, di depan konsumen saya tumbuk-tumbuk mobil dia. Hai, biasa. Jadi kalau misalnya kita pakai tangan itu hal biasa. Jadi kalau misalnya kita pakai palu itu udah binasa, dihajar kita sama konsumen ya. Hai. Oke, sekarang kita pasang balik. Jadi baut-bautnya juga harus kita cuci, kasih bersih ya. Jadi ini baut-baut keliling, baut yang pendek ya. Jadi kalau misalnya untuk Innova, baut di tengah itu bautnya agak sedikit panjang daripada yang di luar. Oke, sekarang kita pasang terus. Oke, setelah baut kelilingnya sudah kita masukkan semua, jadi sekarang kita ikat pakai mata sok secara merata. Oke. Nah, setelah itu baru kita cuci baut yang di tengah ya. Nah, di tengah tadi ada kena oli banyak, bukan sedikit. Hahaha. Setelah kita cuci baru kita lap sedikit ya, biar kering semua. Jadi konsumen pun bilang wow, hai. Sekarang baru kita pasang baut tengah ya. Jadi baut tengah ini agak sedikit panjang, jadi nggak bakal, untuk Innova nggak bakalan tertukar. Oke, saya percepat lagi ya. Haha. Oke, setelah kita ikat keseluruhannya baru kita cek baut tengahnya ya. Baut tengah juga sudah terpasang semua. Jadi baru sekarang kita ikat pakai gagang L ya. Nah, jadi harus kita ikat merata juga. Jadi kekuatan ikatannya harus dimaksimalkan juga. Oke. Jadi di video kali ini saya agak sedikit terburu-buru ya. Hai, nggak bisa santai dan rileks. Jadi karena konsumen mendesak, jadi berhubung bulan puasa, jadi jam sudah menunjukkan jam 4. Jadi konsumen harus cepat-cepat bergegas ke rumah. Oke, sekarang sudah kita pasang semua, packing-packingnya sudah aman. Jadi soket-soket, ini selang PVC yang saya buka tadi juga sudah terpasang. Soket-soketnya jangan ada yang ketinggalan, klemannya juga selang-selang kecil, selang besar, jadi kleman soket-soket airflow nya juga. Itulah fungsinya, kita harus buka kepala baterai main karena banyak soket-soket yang harus kita buka. Oke, sekarang kita pasang balik kepala baterainya, lalu baru kita start, gas full. Hai. Oke, sabar. Oke, sekarang kita pasang dulu ya. Siap. Setelah kita pasang semua baru kita start.
Oke, hidup pun normal ya. Jadi harus kita hidupin dulu barang setengah jam. Jadi sahabat nggak usah menunggu. Hai, biar saya saja yang menunggu karena menunggu itu membosankan. Oke guys, sekarang sudah siap semua. Terima kasih atas semuanya. Jadi jangan lupa like dan subscribe video saya. Oke.